akhirnya nonton Serie A lagi atau nonton Juventus lagi setelah 2 minggu international break dan gue pusing karena kita tetap siaran harus nonton Juventus. Itu luar biasa ya buat Suara Juventi ini. Tapi yang paling penting kita udah sampai lagi di titik kita bisa menonton lagi Juventus, yaitu melawan Lazio, tim elang dari ibu kota Roma ya. Jadi ini yang akan gue ajak teman-teman gue untuk ngobrol kali ini mengenai preview kita melawan Lazio. Bagaimana kesempatan kita untuk bisa mendapatkan 3 poin di Giornata ke-8. Kita kenalkan dulu dengan siapa yang pakai baju training Juve. Dengan siapa yang pakai kacamata? Halo teman-teman Ya. Surah Juventini, balik lagi sama gue Andar Sofyan, Juventini Singapura. Oke, thank you Andar yang selalu terus mensupport Suara Juventini untuk memberikan ceramah-ceramahnya tentang kejuventusan. Oke, ini satu lagi adalah gue selalu mengatakan, ya selalu mempromosikan kita punya fitur membership, sebuah fitur yang mengajak untuk Juventini bisa terlibat nih untuk ngobrol sama kita, untuk memberikan analisanya ya. Kita seru lah ngobrolin Juventus di setiap sesi kita, edisi video kita, yaitu para membership ini. Dan kali ini membership kita yang bisa hadir adalah siapakah gerangan? Perkenalkan dirinya. Ya, halo semua. Perkenalkan, saya Bustan Juventini dari Indonesia. Oh, bukan dari Oman. Ya, Oman mah ini ya, wasit kemarin ya. Oke, kita langsung aja. Thank you buat Bustan dan thank you buat Andar yang sudah menyempatkan untuk kita mau ngobrol nih kali ini tentang preview melawan Lazio. Yang kita tahu sekarang Lazio juga lagi on the track. Di 5 pertandingan terakhir datanya Lazio menang 4 berturut-turut ya. Dan skornya juga nggak ada yang 1-0. Jadi gue pikir Lazio ini juga harusnya bisa membahayakan Juventus. Tapi menurut head to head yang terjadi, kita ini sulit dikalahkan sama Lazio ya. Jadi hampir-hampir kita ini keseringannya menang. Ya keseringannya menang walaupun di Coppa Italia pernah sih kita kalah, tapi keseringannya kita menang kalau kita melawan Lazio di home. Jadi kayak bukan sebuah hal yang sulit, tapi sebenarnya gimana sulit? Bukan hal yang sulit tapi sudah sulit. Gimana coba tuh bahasanya? Jadi secara head to head memang kita selalu menang, tapi secara kondisi real time-nya bahwa Lazio ini lagi sama poinnya dengan kita di klasemen Serie A, terus juga Lazio juga masih masih menang. Dia juga tim yang lagi rejuvenation juga, permajaan juga ya, pelatihnya baru, banyak pemain-pemain kayak siapa Savic yang dilepas, kayak siapa pemain Brazil yang dilepas, banyak sekali ganti-gantinya. Nah, Juve juga lagi permajaan. Cuman masalahnya permajaan Juve ini kebanyakan lagi cedera nih. Kayak Kopenhagen cedera, terus kayak siapa Milik cedera, terus kayak McKennie cedera. Jadi banyak yang cedera gitu. Dengan situasi seperti ini, apa yang bisa lo gambarkan dan pertandingan nanti melawan Lazio? Silakan Anda. Ini pertandingan yang harusnya bakal menarik ya. Karena memang kalau kalau kita ngomongin historically Juventus itu hampir selalu bisa menang lawan Lazio kalau kita main di kandang. Terakhir itu kita kalah itu dari Lazio di Allianz Stadium itu 2017, itu lama banget. Dan seri itu tahun 2022. Sisanya tuh kita menang terus di Allianz Stadium. Tapi kita nggak bisa ngomongin ini juga sebagai data yang updated karena dua-duanya pelatihnya baru nih. Lazio pelatih baru, kemudian Juventus juga pelatih baru. Kalau kita lihat di pertandingan Serie A musim ini aja, sebenarnya eh, statistiknya lucu. Dalam artian kita main di kandang itu justru biasanya kalau dulu-dulu tuh jadi fortressnya kita, bentengnya kita, tapi kita di 3 pertandingan terakhir malah gagal menang di kandang gitu. Sedangkan Lazio itu kalau pergi away 3 games terakhir 2 games kalah, kemudian 1 game dia menang dan menangnya di Turin lawan Torino. Jadi apakah dia bisa memenangkan 2 kali away ke kota Turin? Ya, we'll see. Tapi mudah-mudahan sih enggak ya. Tapi kalau kalau kita lihat memang dari segi em, dari segi klasemen juga kita sama mereka tuh imbang. Bedanya kita lebih sedikit kebobolan, kita kebobolan 1, dia kebobolan 11, tapi golin lebih banyak dia. 14, kita 12 atau 11 ya, gue lupa. Jadi ini bakal jadi pertandingan menarik karena em, kemenangan-kemenangan Lazio ini selalu didapatkan dengan possession yang kecil gitu. Jadi mereka nggak butuh menguasain possession buat menang gitu. Ini kan momoknya Juventus banget ya, tim yang kita kurung dengan high possession tinggi, tapi terus kita yang gagal gitu, baik mencetak gol maupun memenangkan pertandingan. Jadi ini ya patut diwaspadai juga sih pertandingan lawan Lazio di kandang ini. Oke, jadi ya lo melihat bahwa ada peluang Lazio karena dia juga masih pelatih baru, terus Betul. juga dia mainnya efektif berarti ya. Ya, Dia betul. tidak perlu menguasai possession.
Cuman tapi skornya juga tinggi-tinggi sih, nggak ada yang 1-0. Iya ya. Tapi 3 gol, 2 gol. dan tapi dia punya beda sama kita ya soal golnya ini, dia punya 2 gol dari set play yang kita kan nggak punya ya. Kita semuanya open play atau nggak penalti. Nah ini yang mungkin kunci-kuncian yang perlu diwaspadai juga lawan tim yang secara possession rendah tapi bisa mencuri gol lewat lewat set pieces gitu. Oke, jadi ada apa namanya, ada ancaman juga dari set Ya, piece-nya Lazio ya. Karena Lazio sekarang strikernya mungkin masih asing ya di telinga kita ya. betul Kemarin kan betul. Lazio strikernya kan si siapa tuh yang pemain Brazil ya, Heeh. si lupa, Felipe Anderson. Sekarang Sekarang Castellanos. Castellanos. Nah, ya masih asing memang. Cuman biasanya memang Serie A suka nggak suka harus nyari pemain yang mid begini kan, supaya Iya. mereka bisa membudgetin diri mereka sendiri. Oke, thank you Ander. Sekarang gue mau ke Bustan ya. Ya kita sadar betul bahwa melawan Lazio ini ya bukan pertandingan yang bisa dikatakan menang mudah. Kalaupun bisa menang mudah berarti Juve lagi jago banget tuh. Ya kan? Ya mereka lagi on perform ya menurut gue ya, dengan 4 kemenangan berturut-turut tanpa gol 1-0, rata-rata di angka 3 gol, 2 gol, 4 gol. Jadi luar biasa, produktif sekali. Nah, bagaimana lu melihat gambarannya ditambah kondisi kita yang lagi compang-camping nih sebenarnya. Compang-camping dalam arti kata karena cedera ya. Tapi secara performance sih sebenarnya gimana ya? Sebenarnya masih dengan tema yang sama yaitu attacking. Cuman tadi itu squad-nya tuh nggak pernah bisa dalam situasi yang ini lo tim inti gua dan kita main ini 5 game, 4 game begini terus. Nah, situasi Juventus tuh yang lagi kayak gitu tuh. Gimana menurut Busan? Iya, lawan Lazio ini emang agak tricky juga ya, karena ini kan salah satu klub yang tradisional juga ya di Italia gitu, di Serie A. Dan memang beberapa penampilan terakhirnya itu lumayan bagus juga gitu. Kalau nggak salah, itu dia dia di 5 pertandingan terakhir kan di Serie A, baru 1 kali kalah ya lawan Fiorentina. Setelah Hmm. itu dia menang-menang terus. Dan itu seperti yang dibilang tadi, mereka itu skornya gede-gede ya. Mereka bisa membobol banyak gitu, walaupun mereka nggak menguasai banyak possession, tapi mereka sangat efektif dalam menciptakan peluang-peluang gitu, XG-nya itu top 5 gitu, shoot on goal-nya top 5 juga, mereka sangat bagus dalam menciptakan peluang. Nah, ini juga yang mungkin jadi perhatian Juve juga ya, karena dari Juve sendiri kan ini terkenal di eranya Motta ini menguasai pertandingan gitu, banyak mengambil inisiatif ball possession gitu, dan lawan tim yang kayak gini nih, yang nggak banyak menguasai bola ini benar-benar jadi PR ya, apalagi, kita lihat banyak pemain Juve juga yang baru pulang dari tugas internasional ya, dan ini juga, jadi PR tersendiri bagi Juve. Sedangkan Lazio, dari sisi cedera juga cuman 2 orang ya yang berhalangan cedera itu kan, sama yang diragukan gitu. Sedangkan dari Juve sendiri ada banyak banget pemain yang diragukan. Dan dari international duty juga, dari pertandingan internasional kayaknya Lazio ini cuman sedikit pemainnya yang dipanggil gitu. Jadi dari segi fitness itu kelihatannya mereka lebih fit Hmm. aja gitu dibanding skuad Juve yang compang-camping di mana-mana gitu. Itu juga jadi perhatian perhatian serius gitu, dan, Ya, ya. kita juga selain masih banyak PR juga ya, dari segi taktikal gitu. Bagaimana kita memanfaatkan peluang dari set piece, itu juga masih lumayan banyak lah PR-nya ini, dan ini tentu akan jadi match yang sulit dan ketat bagi Juve. Tricky lah. Oke, ya. Partai yang tricky ya, karena kalau misalkan ya dilihatnya seperti mudah tapi bisa jadi sulit. Mungkin yang dimaksud tricky gitu ya. Atau dilihatnya sulit ternyata mudah. Jadi kita nggak tahu di momen seperti apa kondisi untuk bisa mengalahkan Lazio. Cuman kita masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah mengenai gini, karena ini kan banyak yang cedera nih. Nah, gue berpikir apa apa salahnya juga kalau Mota ini mengganti formasi ya. Di bolongnya juga dia punya formasi-formasi lain kok. Kadang 4-3-3, kadang 4-1-4-1. Ya kadang juga memang 4-2-3-1. Terlihatnya Mota sejauh ini kayaknya dari awal sampai sekarang nggak pernah ganti formasi nih. Dia lebih seneng, ya udah gue pokoknya pemain gue fit ke formasi gue, mana yang cocok dengan formasi gue. Baru habis itu gue bisa running apa yang gue pengen. Apakah dengan kondisi kayak Kopenas cedera, terus kayak kayak apa? Kayak si McKennie juga akhirnya cedera, Nico Gonzalez masih cedera, tambah lagi Concesio kena kartu. Melawan Lazio ini kan juga tadi karena Bustan bilang ini tricky, apa nggak sebaiknya aja nih kita ganti formasi, baru kita bisa mendapatkan suasana yang berbeda nih dibanding kayak lawan Cagliari kemarin lu menguasai bola, menguasai hancur-hancuran tapi kan nggak menang juga pada prinsipnya. Gitu. Kalau menurut Bustan gimana? Pertanyaan gue tadi.
udah saatnya nggak sih kita perlu formasi baru, atau bahkan Mota secara prediksi lu kayaknya dia akan ngefit, ya udahlah pokoknya disesuaikan aja lah sama formasi gue. Berarti yang main di nomor 10 si Yildiz. Terus nanti Locatelli sama Thuram. Gue nggak ngelihat, atau Douglas Luiz. Ya, coba silakan dari Bustan sendiri gimana? Jadi kalau selama ini kan, Juve main di era Motta ini kan kebanyakan main 4-2-3-1 kalau enggak 4-1-4-1 ya, atau bisa dibilang 4-3-3 juga sih. Jadi 2 formasi itu sih yang kebanyakan Juve mainnya kan. Nah, dengan banyaknya pemain yang cedera ini, tentu jadi PR tersendiri juga gitu bagi Motta, gimana dia memanfaatkan pemain-pemain yang ada gitu. Ini kan kalau kita lihat di pertandingan sebelumnya, Yildiz ya, Hmm. Yildiz itu jadi nomor 10 tuh kan. Tapi kita juga perlu pertimbangkan bahwa Bangula ini dalam beberapa pertandingan nggak perform juga gitu, nggak ada, hilang gitu. Apakah kemudian kita mau menempatkan Yildiz di nomor 10 kemudian Bangula jadi sayap kiri gitu, sedangkan dia sendiri beberapa pertandingan terakhir belum perform lagi gitu. Apakah dia udah siap gitu untuk main lawan Lazio ini? Dan ini juga sih, banyak banyak banget kemungkinannya gitu. Tentu, fitness pemain juga akan jadi perhatian juga ya, jadi pertimbangan. Kalau ini kan Yildiz dan Cambiaso itu 2 pertandingan itu jadi starter gitu, dan Cambiaso malah main dua-duanya 90 menit. Dia kan di Juve juga jarang ini kan, jarang dicadangin gitu. Hmm. Dia hampir selalu jadi pilihan utama. Itu kemudian apakah nanti lawan Lazio dia tetap akan dipasang gitu? Mengingat tentu dia akan secara fitness akan sangat capek ya, karena, hampir main terus gitu. Ini juga perlu jadi pertimbangan juga sih, sama Motta seperti apa. Selain dari fitness pemain, itu dari performa pemain juga. Tapi kalau dibilang akan mengganti sih, nggak ada tanda-tanda sih akan merubah. Jadi Misalnya tetap jadi di 4-2-3-1 ya. 4-2-3-1 atau 4-1-4-1 Dan lah. Karena pemainnya aja yang fit di formasi itu aja ya, karena, disesuaikan. eee, midfielder-nya Juve kan ini juga rata-rata itu versatil semua gitu. Jadi bisa di, dalam peran yang lebih menyerang atau dalam peran lebih bertahan, itu rata-rata bisa semua gitu. Thuram bisa, eee siapa lagi, Douglas Luiz juga bisa gitu, Fagioli juga bisa. Jadi rata-rata bisa semua. Cuman ini karena ketiadaan McKennie jadi pilihannya lumayan terbatas juga ya. McKennie, Kopenhagen nggak ada, jadi lumayan ini juga. Iya. Yang menarik lah ditunggu, seperti apa line up dari Motta. Oke. Ya, jadi lu tidak melihat ada tanda-tanda perubahan bahwa dia akan tetap di 4-2-3-1 ya. Kalau gue sih masih berharap Mota mau merubah formasinya menjadi 4-3-3 misalkan. Kenapa? Karena kalau nggak ada yang bisa mampu main di nomor 10, nggak usah dipaksain. Karena 4-2-3-1 itu mengharuskan ada formasi nomor 10 kan. Ya kan, nah, siapa gitu loh pengganti Kopenhagen ini. Kalau lo mau maksain ke Yildiz, ya bisa. Cuman maksud gue nggak sayang gitu. Tadi yang lo bilang, kembang gula gimana gitu. Jadi gue pikir mendingan 4-3-3 aja deh kayaknya. Kan WH juga ada info bisa main kan. Kalau 4-3-3 kan WH bisa main, Yildiz bisa main di kiri, is oke. Tiganya di bawah masih bisa ada Thuram, Douglas Luiz, dan Locatelli. Jadi yang registanya balik lagi nih Locatelli untuk sementara, atau Douglas Luiz yang registanya kan bisa begitu. Nah, kalau dari Anda sendiri gimana? Dengan apa namanya situasi banyaknya cedera, kalau Bustan melihat kayaknya tetaplah 4-2-3-1 ini nggak bakal berubah. Kalau gue berharap justru berubah. Kalau Anda sendiri gimana? Apakah akan ada perubahan untuk melawan Lazio ini? Karena ya biar bagaimanapun Lazio bukan lawan yang mudah dikalahkan, tapi bukan berarti tidak bisa dikalahkan juga sih sebenarnya. Nah, gimana menurut lo? Ndar? Ya intriguing sih, tapi gue ngerasa Thiago Motta akan balik ke square one ya di laga perdana lawan Como. Ya kita kira-kira skuad yang tersisa sekarang ini kan skuad yang waktu itu available waktu lawan Como gitu, tanpa Kopenhagen, kemudian tanpa Koscielny. Gue rasa iya Motta akan tetap pakai formasi yang sama, kemudian mendeploy pemain-pemain itu. Tapi cukup intriguing buat gue kabar-kabar yang dibilang yang mau dicoba nomor 10 itu Douglas Luiz gitu. Jadi pemain nomor 10. Menurut gue nggak ada salahnya dicoba karena sekarang kan bisa dibilang Douglas Luiz ini belum menemukan tempatnya juga di Oh formasinya iya, Motta. di Apakah video gue sebelumnya justru juga emang ya coba aja nomor 10 Douglas Luiz. makanya apakah mungkin ketika dia menjadi kadang-kadang kan kita selalu kadang-kadang ya kalau main bola ini kan atau squad lah ya selalu ada blessing in disguise gitu kan. Cup Miners kita nggak tahu berapa lama bisa nggak main. Tiba-tiba ternyata nomor 10 yang bagus Douglas Luiz ya mungkin aja menurut gue dan itu
ya sangat wajar ketika Thiago Motta mencoba itu, karena bagaimanapun kan kita sama-sama tahu Douglas Luiz ini pemain yang dari awal diincar sama Thiago Motta, bisa dibilang secara moral dia ada tanggung jawab untuk gimana pemain ini yang gue pengenin dari awal dengan harga yang cukup mahal bisa 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 gue deploy, bisa perform sesuai apa yang gue mau, dan posisi nomor 10 nggak ada salahnya juga buat dicoba gitu. Karena kalau pemain ini kan nggak jelas. Kalau kita ngomongin media tuh semua media beda-beda. Ada yang bilang November baru bisa, ada yang dan lain-lain. Ada yang dibilang dia bakal pakai rompi khusus. Tapi yang pasti lawan Lazio nggak main kan? Pasti nggak main. Dan problemnya Iya. kan, problemnya Koop Miners itu adalah dia kesulitan bernafas, bukan masalah dia pakai pelindung atau apa, dia nggak bisa nafas gitu. Lo kalau main bola nggak bisa nafas gimana ceritanya kan? Sehingga menurut gue emang pencarian nomor 10 ini emang harus, dan Douglas Luiz bisa jadi menjadi opsi di situ gitu dibanding ngerobak formasi. Menurut gue ya orang yang sekarang aja belum pada nyetel lo rubah-rubah lagi, menurut gue Tapi kan Motta nonsense gitu. juga ada track record lah formasinya juga macam-macam di boloknya. Ya kan kita ngomongin formasi macam-macam di bolonya kan dua musim. Busan berapa kali bilang dia seneng apa, dia inget apa Thiago Motta di bolonya itu kan periode yang panjang gitu. Iya. Bukan ini kan kita ngomongin berapa pertandingan. Kalau berapa pertandingan jatuhnya gonta-ganti formasi, menurut gue ya itu lain cerita jadinya. Menurut gue ya udah disettle aja. Toh pemainnya belum ada yang settle, apalagi ada Douglas Luiz yang emang belum settle posisinya. Yang emang masih dicari. Apakah ini mungkin nomor 10 menjadi jodohnya dia? Saya nggak tahu Iya, iya. gitu. Ya, gue Kalau belum gue sih, bisa menjudge juga bahwa nggak baik, nggak bisa. Justru gue iya juga ingin, makanya, iya. gue sifatnya pengen tahu aja, bukan berarti bakal bagus atau bakal jelek, pengen tahu aja memang bisa atau gimana gitu kalau Iya. Douglas Luiz. Karena kemarin main di tengah terlihat performnya masih belum Betul, kelihatan. betul, Defense-nya nggak sebagus Locatelli atau betul, Thuram, betul. attackingnya nggak sebagus McKennie atau Koop Iya. Miners. Jadi serba nanggung Douglas Luiz. Makanya posisi nanggung itulah di 10 menurut gue bisa jadi solusi. Iya, ya. Oke, langsung aja. Berarti line up-nya dengan banyaknya cedera seperti ini, dengan ketidakhadiran di back-nya tidak ada Bremer, otomatis kiper dulu kita ke siapa nih? Lu pakai siapa nih kiper nih? Gue Line up ya Anda. di Gray lah. Di Gray lah ya. Di Gray udah pasti. Karena ini 4-3-2-1, 4-2-3-1 berarti 4 back, center back 2 siapa? Ya. Gati Kalulu. Berarti kalau lo ya. Gati Back kanan, Kalulu. Kanan Savona. Kiri, Gue nggak tahu, Kabal mungkin ya bakal dipakai lagi. Karena kecuali Cambiaso sangat fit ya bisa dipakai. Tapi gue tadi kayak Busan bilang kan juga dia main 2 kali 90 menit, jadi agak mengkhawatirkan sebenarnya ntar muscle fatigue lagi. Ya. kayaknya sih main deh. Dan. Iya, pokoknya gue masih iya antara Cambiaso sama Kabal di kiri itu. Kemudian di tengahnya Thuram Locatelli, kayaknya itu fix sih karena mereka juga bisa dibilang kemarin nggak main sama sekali kan international break. Kemudian di depan Douglas Luiz. Hah? Di Douglas Luiz 10 nomor di 10. 10 Douglas Luiz. Kemudian di depan Yildiz udah pasti. Di kiri Kirinya Kilis ya. iya, di Kanan kiri katanya WA Yildiz, sih di informasinya. kanan WA kayaknya udah di cover sih. Kanan WA, kemudian depan ya main satu-satunya pemain paling banyak menitnya di Juventus musim ini, Vlahovic. Nggak Karena punya kalau cadangan. WA nggak bisa, itu mau nggak mau Cambiaso lagi lu di sana lu di sayap kanan. Iya, sebenarnya selalu ada opsi untuk naro Yildiz di Bagula nggak kanan. pernah ditaruh sama Motta di sayap kanan nggak pernah. Yildiz di kanan. Mana? Orang Gue masih melihat naruh Cambiaso. mungkin aja Yildiz di kanan, nggak ada ini. Maksudnya posisi itu akan sangat cair sih menurut gue. Kalau ya kalau lo jadi pemain nomor punggung 10 di Juventus, beban lo paling berat kalau lo nggak bisa di kiri, lo bisa di kanan juga. Menurut gue sih gitu. Ya. Oke, jadi nomor 10-nya apakah ya memang bikin penasaran sih nomor 10 ini apakah si Yildiz apa segala macam, apakah Douglas Luiz atau siapakah, whatever lah nanti kita lihat. Leander tadi formasinya line up-nya udah dijelaskan. Dari Busan, formasi berarti tetap sama ya 4-2-3-1. Berarti kipernya dari siapa nih? Line up-nya hampir sama sih kayak Sandar juga gitu. Jadi kiper di Gray itu dulu ya. Savona main, Gatti Kalulu, kanan Savona, kiri Cambiaso. Kabal mungkin ya. Iya, Kabal ya. Oh, Kabal. Mungkin tengahnya aja yang kayaknya Thuram belum deh. Jadi Fagioli. Oh, Fagioli sama Locatelli. Yang nomor 10 mungkin Douglas Luiz. Atau mungkin Fagioli yang jadi nomor 10. Iya, bisa juga. Bisa juga. Fagioli. Ya memang paling Ya, masuk itu kan, akal memang Fagioli sebenarnya. iya. Kalau bicaranya nggak perlu spekulasi, Fagioli. Kalau lo mau spekulasi, ya di luar Fagioli. Memang kan midfieldnya Juve itu harus lebih mobile gitu. Jadi bisa saling mengisi posisinya di lapangan. Nah, yang di kanan ini kurang tahu ya udah fit belumnya. Kalau dia udah fit kemungkinan dia sih
kalau benar-benar fit gitu. Yildiz, mungkin ya Yildiz mungkin masih main kali ya. Jadi Yildiz Oke. di kiri, depan, siapa lagi? Vlahovic doang ininya. Jadi itu sih. Karena nomor 10 buat gua tuh penting karena ada momen-momen di situasi nomor 10 itu menjadi transisi gitu dari misalkan serangan balik dia tiba-tiba jadi apa yang ngasih umpan terobosan bila lu tahu nggak yang gol lawan PSV kan itu kan peran-peran Koopmeiners yang sangat penting banget tuh yang ngasih ke Nico Gonzalez. Iya, Nah, hal-hal kayak gitu tuh ya bener-bener jadi hitungan sebenarnya menjadi data gitu bahwa itulah peran-peran nomor 10 gitu loh. Lu bisa ambil bola secepat mungkin, lu bisa kasih passing secepat mungkin. Nah, gua nggak tahu gitu kalau misalkan bukan Cop Manners, apakah mampu nggak membaca hal-hal kayak gitu. Jangan-jangan di keeping bola dulu, lihat dulu. Jadi gerak cepetnya belum tentu bisa selevel Cop Manners. Jadi nomor 10 ini memang kalau nggak ada yang maksud gua karena ini lawan Lazio ya. Kalau lu belum ada yang mumpuni-mumpuni banget ya nggak usah paksain sebenarnya. Kalau gua lebih pilih mendingan kita rubah formasi aja ke 4-3-3 karena ketidakhadiran si nomor 10 ini. Main di ruang sempit, proses transisi, dia bisa ada di ruang kotak penalti. Wow, banyak banget ininya gitu tugasnya. Jadi ya mudah-mudahan segera mungkin kita lihat nanti apakah akan ada kemungkinan. Oke, oh kalau terakhir ini juga kenapa? nih, kalau Weah belum fit dan Fagioli dan Cambiaso juga belum, fit untuk main juga karena masih capek gitu kan. Itu bisa jadi Fagioli kali ya jadi sayap kanan. Kemarin kan sempet sayap kiri Iya, juga ya. iya. Maksudnya Tapi siapa kan itu, lagi gitu. tapi kan itu kan ini ya sifatnya kan cuma Tapi untuk menghabiskan waktu, bukan line up lah. tapi ini Itu juga, kan masuk dari babak kedua, bukan dari line up dong, bukan dari. jadi Savonanya harus lebih agresif di sayap gitu, di sisi sayap kanan. Ya sebenarnya emang agak Fagiolinya pusing situasi lebih Juventus masuk, saat ini karena memang bukan di pos-pos yang terbaik kan pemainnya kan. iya, maksudnya pilihannya jadi lebih sedikit sih. Gitu, bukan di pos yang terbaik gitu loh. Lu mau naruh Yildiz di nomor 10 itu bukan pos dia yang terbaik, pos dia terbaik saat ini tetap dia penyerang sayap. Iya kan? Kan gitu, bukan pos terbaiknya dia. Oke, terakhir pemain Lazio mana yang kita perlu khawatirkan dari informasi yang lo terima dan kira-kira di game ini lu berharap siapa yang bisa bersinar nih? Pemain-pemain seperti siapa yang bisa bersinar di game ini? Kalau gue pribadi Vlahovic gue rasa harus terus gue dorong untuk bisa bersinar ya. Karena dia tinggal dia doang strikernya. Kalau dari Bustan sendiri siapa kalau dari Lazio yang seinformasi yang lu tahu? Yang membahayakan key players sih mereka atau yang menurut lu ya bagus lah. Yang membahayakan itu di mereka ini ya, mungkin 3 pemain ya kali ya, Hmm. Boulaye-Dia, eee, Castellanos sama, siapa bek kirinya? Nuno Tavares No ya? Tavares ya itu Iya, saya cek. Nuno Tavares yang asisnya paling banyak tuh, Nuno Hmm. Tavares 5 gitu kan. Kalau Boulaye-Dia sama Castellanos karena golnya ya, yang Hmm. Zakani 5 nggak kalau nggak Zakani? salah, Zakani. heeh. Zaccagni sih secara angka, nggak terlalu ya, tapi dia kan tipenya yang kreatif juga ya. Jadi mungkin ya lumayan lumayan membahayakan juga gitu, tapi mungkin, kalau dibilang key player ya 3 pemain itu mungkin yang perlu diperhatikan itu yang berbahaya, Oke, kalau karena dari ada sisi angkanya gitu. iya, iya. Kalau dari sisi Juve, Kalau dari menurut lo Juve-nya, yang akan menjadi match of the match lah atau yang bakal bisa bersinar lah di game lawan Lazio? mhm, nih agak susah juga nih. Eee harusnya iya sih Vlahovic harusnya ya, tapi, Vlahovic eee, menggolin loh lawan Lazio, keren lagi waktu musim ya kemarin. Vlahovic mungkin ya, tapi, mungkin kalau di Crossing-nya midfielder-nya, Locatelli gue inget heeh, banget. Crossing-nya tap Locatelli dia one touch. Ih, keren. tapi kan Vlahovic kan, angka dan performanya itu tergantung sama midfielder-nya juga ya. Jadi di belakang itu harus ada yang bagus juga. Harusnya sih Fagioli bisa ini ya, Kemarin Fagioli bisa Fagioli di mengambil Azzurri peran. jadi sorotan tuh katanya lagi flop. Ya ya, kemarin. Oh, Douglas Luiz mungkin ya, harusnya. Jadi kejutan. Oke, thank you Stan. Andar gimana Andar? Dari Lazio menurut lu siapa yang membahayakan dan dari sisi Juventus siapa yang lu harapkan bisa bersinar atau menjadi man of the match bahkan? Kalau dari Juventus gue Yildiz sih. Ya, ya Yildiz Yildiz bisa mantap. dibilang di beberapa pertandingan terakhir agak flop ya setelah gol Al Del Piero-nya itu yang euforianya PSV. gila-gilaan di push keras sama sosmednya Juventus habis itu hilang gitu. Tapi kemarin waktu dia main di Turki Turki. bahkan dia masuk di babak kedua iya kalau nggak salah. Terus Asis deh ya. asis ya. Dan penampilannya cukup ini sih jadi pembeda gitu di laga itu. Jadi gue expect
ya ini kan momentum, kadang-kadang momentum bagus itu perlu dilanjutkan di laga-laga berikutnya gitu. Dan menurut gua ya Yildiz lah. It's about time juga dia membantu Vlahovic sebagai goal getternya Juventus. Kita kan dia nomor 10 juga, gimana-gimana. Dia dulu kan Juventus nomor 9 10 itu harus saling bahu-membahu Gitu, untuk Trezeguet jadi ini goal getters. Iya, Inzaghi, Trezeguet Del Del Piero dan Piero. lain-lain. Mandzukic juga dan Higuain kemudian. Gitulah pokoknya pemain-pemain ini ya harus saling bahu-membahu, dan menurut gua ya Yildiz ini harus menunjukkan bahwa dia bukan hanya spesialis gol indah ala Del Piero di laga-laga tertentu aja, tapi dia benar-benar bisa jadi inilah, bisa jadi pemain yang diandalin di semua pertandingan gitu. Kalau lawan Lazio, kalau sorry, Kalau kalau dari sisi Lazio gimana? Lazio dua di depannya itu sih, Castellano sama dia itu sih yang menurut gue em, Ya ini agak agak Castellanos memang underrated lah. Orang menyangka dia bukan iya, siapa-siapa, tapi ini tahunnya. menurut gue agak menyeramkannya sama kayak levelnya waktu kita lawan apa kemarin, Leipzig, dua striker utamanya Hmm. itu yang satu jago Sesko, servis, Sesko sama Openda. Openda, yang satu jago servis, yang satu goal getter gitu. Yang kayak gini-gini kan kita kemarin Iya. kecolongan tuh. Jadi gue melihat dia sama Castellanos ini mirip-mirip itu versi KW-nya lah, dan ya itu sesuatu yang harus kita, yang bisa bisa bikin Juventus kejebolan juga sih kalau gue Iya, itu. iya. Hmm. Ya gua melihat bahwa ya pemain-pemain yang mid begini, maksudnya dia kan bukan nama tenar ya, kayak Hmm. Castellanos, ya. Hmm. Bermain-main mid begini, kalau main di Lazio biasanya dia all out nih, buat nunjukin, buat nge-branding dia kan. Apalagi lagi lawan Juventus kan, buat nge-branding dirinya untuk nih loh, gue bisa lo naik ke level yang atas lagi nih. Ini buktinya gue lawan Juve jago, Iya, iya, betul, setuju gue malah. ya kan? Ini Iya, level-level mid serem begini makanya ini yang dua-dua gini ngeri-ngeri serem sedap nih. kalau kalau lagi lawan Juventus. Dan momentumnya lagi di mereka juga sih. Iya, Momentumnya iya. lagi di mereka, Oh jadi iya, lagi menang kan? lagi menang, dan mereka juga dua-duanya produktif. Itu maksud gue tadi, Yildiz tuh harus bisa jadi penyeimbangnya Vlahovic kayak gini gitu. Kita nggak bisa di depan tuh Vlahovic aja terus Yildiz menikmati cinta-cinta pendukung dari sosial media tuh, menurut gue nggak, lalu harus step up lah nomor 10 gitu. Ya, ya memang nomor 10 itu nggak bisa dibilang sekedar angka jersey kan. Betul, Dia betul. tetap harus menjadi simbol simbol pemain jago di Juve lah. Iya, ya, makanya ya harus, ya itu makanya ekspektasi gue di itu sih, dua Oke. striker. Sip. Kalau Cuman mungkin apa? peluangnya Juve itu ini juga kali ya, karena Lazio itu kebobolannya banyak juga. Ngebobolnya banyak gitu, tapi kebobolannya lumayan banyak juga gitu. Hmm. Jadi mungkin pertahanannya nggak sekuat itu juga ya. Masih inilah harusnya jadi ini juga bagi Juve gitu. Jadi Ya, peluang juga bagi Juve untuk ya gue sih menang. nggak jadi soal ya ketika Juventus mainnya sehat-sehat ya, atau ada Conceição lah minimal. Ini kan masalahnya kan banyak pemain-pemain yang bukan lini terbaiknya nggak ada kan gitu kan. Maksud gue kayak Bremer gitu, kayak Copenhagen, Conceição, ya McKennie termasuk juga, Nico Gonzalez juga termasuk. Jadi ya benar-benar PR sebenarnya situasinya melawan Lazio ini. Oke, kalau skor berapa deh, Andar? 2-1 Juventus menang. 2-1. Jadi udah mulai rutin kebobolan lagi. Gue, iya, kalau ngelihat Lazio ini tuh suka golin di menit-menit 70-80 ke atas ya. Itu Hmm. entah kenapa Juventusnya Mota tuh juga agak-agak kurang angin itu jam-jam apa, menit-menit segitu gitu. Kita mulai kewalahan dan lain-lain tuh di menit segitu. Gue selalu mencoroti soal fitnessnya kita yang masih belum 100%. Jadi gue pikir kita mungkin akan unggul atau akan comeback, pokoknya 2-1 lah. Oke, nggak masalah. Terus kalau dari Bustan? Nah, ini hampir sama sih. Jadi mungkin karena rekor kebobolan Juve udah terhenti, ya mungkin kali ini kemungkinan kebobolan juga gitu. Jadi Ya 2-1 ya. 1-3-1 lah. Iya, iya, iya. Kalau mau seru sih Mantap, tiga gamenya satu sih 3-2 Kalau ya. on fire semua. Kalau mau seru gamenya 3-2, ya kan? 3-2 balas-balasan gol itu gua rasa kita jam berapa sih? Oh, gue lupa. Jam berapa Minggu sih? jam 1.30 Nah, apalagi ya, jam Minggu pagi, pagi. 1.45 sorry. Apalagi jam-jam pagi gitu enak skor banyak ya. 3-2 seru sih 3-2. Ya, jadi gua nggak bisa expect bahwa Lazio juga tidak bisa golin kita ya. Maksudnya dengan tidak adanya Bremer dan dia juga lagi on fire, ya memungkinkan kita kebobolan lagi. Iya kan? Gitu Betul. loh. Kecuali kalau Lazio-nya lagi nggak perform, baru kita bisa bilang kita bisa clean sheet. Oke, thank you. Itu mengenai preview melawan Lazio ya. Kayaknya temanya lebih kepada
bagaimana nih racakan formasi dan line up ya, karena ya memang situasinya pengen cedera gitu kan. Dan tadi teman-teman sudah memberikan kesimpulannya, analisisnya apa yang akan kita hadapi nanti. Jangan lupa teman-teman ya, share, like, and subscribe, dan terima kasih sekali lagi buat Andar ya. Ya, Terima sama-sama. kasih sekali lagi buat Bustan ya. Oke, Jadi sama-sama. teman-teman seperti Bustan rutin ya, di kita hampir setiap bulan selalu ada Bustan ya untuk memberikan analisanya juga nih. Jadi bagi teman-teman yang mau ikutan kayak Bustan juga, yuk gabung join di fitur membership. Oke, itu aja dari kita Suara Juventus ini. Sampai jumpa di edisi video berikutnya. Vino alla fine. Forza Juventus. Forza Juve. Juve. Yoi.